Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkalian vektor. Perkalian vektor itu cuma ada dua jenis. Yang pertama adalah perkalian titik atau dot product. Nah, kalau dot product itu seperti ini. Misalkan saya memiliki dua vektor, ini vektor A dan B ya, membentuk sudut alfa. Kita bisa mengalihkan secara dot. A dot B itu pengertiannya adalah B ini harus dikalikan proyeksi vektor A terhadap B. Jadi kalau kita proyeksikan A terhadap B, berarti kita uraikan komponennya ke arah B itu ini. Nah, ini vektornya. Nah, vektor ini adalah nilainya A cos alfa. Ini nilainya A cos alfa karena di samping sudut. Jadi A cos alfa ini harus dikalikan dengan nilai vektor B. Jadi kalau begitu A dot B itu adalah A cos alfa kali B, atau boleh ditulis AB cos alfa. Nah, kalau tidak ada tanda panah di atasnya, itu berarti sama aja dengan dibaca nilai. Nah, kadang-kadang ini nilai dari A ditulis seperti ini, panah, terus kemudian seperti itu, nilai dari B itu adalah seperti ini. Tidak masalah, ya, sama aja. Nah, AB cos alfa itu adalah bilangan, karena ini nilai, ini nilai. Jadi kalau begitu dot dua vektor itu hasilnya adalah skalar atau bilangan biasa. Nah, pada perkalian dot, perkalian titik itu akan berlaku sifat komutatif. Artinya gini, kalau A dot B itu akan sama dengan B dot A. Nah, itu yang dimaksud sebagai sifat komutatif untuk perkalian dot. Terus kemudian yang kedua itu ada perkalian silang. Perkalian silang disebut juga cross product ini ya. Nah, nanti ini hasilnya adalah vektor. Misalkan saya memiliki vektor A dan B membentuk sudut alfa. Kalau A dicrosskan dengan B, itu artinya vektor A diputar ke arah vektor B. Ini anggap seperti jarum jam gitu ya. Jadi vektor A diputar ke arah B. Lihat putarannya ke sana ya. Untuk mengetahui arah hasil vektor A cross B itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi lihat arah putarannya ke sana, tangan kanannya begini. Nah, 4 jarinya memutar seperti itu. Arah jempolnya kemana ini? Arah ibu jarinya adalah ke sumbu Z positif. Nah, arah jempol itulah merupakan arah hasil perkalian crossnya. Jadi otomatis ini berarti vektor C itu adalah hasil kali antara cross vektor A dengan B. Jadi kalau saya tulis C itu adalah A cross B, dan di sini tidak akan berlaku sifat komutatif. Artinya A cross B itu tidak sama dengan B cross A, tetapi A cross B itu berarti minusnya B cross A. Loh, kok bisa begitu? Iya, kalau B diputar ke arah A berarti meremasnya akan begini. Nah, meremasnya seperti itu ya. Meremasnya kayak gini. Kalau meremasnya begini berarti ibu jari ini kan menghadap ke bawah. Jadi berlawanan dengan C. Makanya minusnya di sini ya. Jadi artinya kalau A cross B itu C, berarti kalau B cross A itu hasilnya adalah min C. Jadi kalau dituliskan berarti B cross A itu hasilnya adalah min C. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau nilai, nah ini berarti nilai A cross B, nilainya adalah sebesar nilai A, nilai B dikalikan dengan sinus sudut antara dua vektor itu. Nah, ada perbedaan yang mencolok antara perkalian dot dengan perkalian cross. Kalau perkalian cross dua vektor itu akan menghasilkan vektor juga. Kalau Anda masih bingung mengenai arah dari hasil perkalian cross, saya berikan contoh-contoh yang cukup banyak seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya punya vektor C dan D, C ke arah Y, D ke arah sumbu Z. Kalau saya mengcrosskan vektor C dengan D seperti ini. Nah, ini di cross C terhadap D, artinya C diputar ke arah D. Nah, diputar ke arah D seperti ini. Berarti lihat arah ibu jari saya itu kan keluar bidang YZ. Nah, keluar bidang YZ secara tegak lurus. Nah, oleh sebab itu
arah jempol ini akan sesuai dengan arah sumbu X, karena sumbu X ini adalah tegak lurus bidang YZ. Jadi seperti ini. Nah, keluar papan. Sumbu yang menuju kita itu adalah sumbu X. Jadi vektor E itu merupakan hasil cross antara vektor C dengan D. Nah, terus kemudian yang ini. Saya punya vektor F, saya punya vektor G. Nah, kalau F di cross sama G, itu artinya F-nya diputar ke arah G. Seperti ini. F-nya diputar ke arah G. Jempolnya itu menuju sumbu Y positif. Jadi hasil cross antara vektor F dengan G itu adalah vektor H yang arahnya ke sumbu Y positif. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kalau ada vektor K ke arah sumbu X, L ke arah sumbu Y. Nah, kalau L di cross dengan K, itu artinya berarti L diputar ke arah K. Nah, perhatikan ya kaidah tangan kanannya ini. Jadi caranya begini. 4 jarinya meremas, memutar dari L ke K. Seperti ini. Kalau kita lihat, arah jempol, arah ibu jari, itu kan ke sumbu Z negatif. Jadi kalau begitu, vektor M itu adalah hasil dari cross vektor L dengan K. Gitu ya. Jadi kalau L cross K itu vektor M, maka K cross L itu adalah minus M, kebalikannya. Jadi kalau K cross L itu artinya K-nya yang diputar ke arah L, jadi meremasnya begini. Nah, remasannya ke arah L. Jadi ibu jarinya menuju Z positif. Nah, makanya kebalikan dari M berarti minus M gitu ya. Nah, bagaimana kalau vektornya terletak pada bidang papan? Ini P sama Q. Kalau P di-crosskan sama Q, maka arahnya kemana vektornya? Nah, seperti ini. Diremas seperti itu, meremas. 4 jarinya meremas dari P ke Q. Ibu jarinya itu masuk bidang papan tegak lurus, menjauhi pembaca, menjauhi kita. Nah, itu simbolnya adalah cross. Ya, cross itu artinya masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Nah, ada juga yang memakai aturan putar sekrup, tidak pakai kaidah tangan kanan. Kalau putar sekrup itu, sekrupnya diputar P ke arah Q ya. Jadi begini, muter kanan, P ke Q. Karena P cross Q. Jadi kalau P cross Q, seret, P diputar ke arah Q. Kalau sekrupnya diputar kanan, ini sekrupnya akan masuk papan, masuk bidang. Makanya ini cross ya tandanya. Jadi kalau begitu, R, vektor R itu adalah hasil dari P cross Q. Nah, terus kemudian bagaimana kalau saya punya vektor SR ini, R-nya diputar ke arah S. Jadi ya gini, 4 jarinya meremas, R diputar ke S, kayak gini ya. Nah, jangan kebalik ya, jangan gini. Nah, R diputar ke arah S, ibu jarinya kemana ini? Menuju kita, menuju pembaca ya. Menuju pembaca, sehingga lambangnya adalah dot. Dot itu artinya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Yang perlu dicatat di sini bahwa hasil cross dua vektor itu akan tegak lurus dengan bidang yang dibentuk vektor yang dicrosskan. Jadi lihat ini, vektor yang dicrosskan CD kan, nah dia terletak pada bidang YZ. Hasil crossnya pasti tegak lurus dengan bidang YZ. Seperti ini. F dengan G dicrosskan kan. Nah, ini terletak pada bidang apa ini? Bidang XZ. Nah, yang tegak lurus bidang Z mana? Oh, ini bidang apa? Sumbu Y ini kan ya. Sumbu Y kan tegak lurus bidang Z. Jadi hasil vektor crossnya H itu tegak lurus bidang yang dibentuk kedua vektor yang dicrosskan itu. Sama ini juga. Ya, L dengan K itu pada bidang apa? XY. Hasil crossnya adalah ke Z negatif. Itu berarti apa? Berarti kalau begitu bidang yang dibentuk KL yaitu bidang XY itu akan tegak lurus dengan hasil cross dua vektor itu. Karena vektor M di situ kan ke arah sumbu Z negatif. Sumbu Z itu tegak lurus dengan XY. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini P di cross sama Q, ini bidangnya kan bidang papan ya. Nah, padahal hasil crossnya kemana? Kan masuk bidang begini. Tegak lurus. Berarti kalau begitu lihat, arah R-nya itu tegak lurus bidang yang dibentuk PQ. Nah, sama dengan ini. R cross S. Nah, arahnya kan keluar begini.
ini arah vektornya juga tegak lurus bidang yang dibentuk R dan S itu. Nah, seperti itu ciri-ciri vektor cross. It's very easy problem. Contoh soal nomor 1. Ini ada dua vektor A dan B. Dia membentuk sudut alfa. Nah, yang ditanyakan, kalau di sini nilai A3, B4, A dot B itu 6, berapa sudut yang dibentuk dua vektor itu? Jadi kita bisa menggunakan perkalian dot tadi. A dot B itu adalah nilai A dikalikan nilai B dikalikan dengan cos alfa. Jadi dot dua vektor terkait dengan fungsi trigunu cos ya, kalau cross pakai sin. Nah, untuk nulis besarnya A bisa juga pakai tanda pagar seperti ini. Pagar A ada panah di atasnya, artinya besar vektor A, ini besar vektor B. Atau nggak pakai pagar, tapi panahnya dilepas. Nanti saya menggunakan ini untuk menyatakan nilai, panahnya dilepas saja. Ya, itu artinya nilainya. Jadi kalau begitu, A-nya itu adalah 3, sedangkan B-nya 4. A dot B itu 6 ya. Jadi ini cos alfa. Jadi kalau begitu cos alfanya sama dengan 6 dibagi 12 itu adalah setengah. Jadi alfanya dapatnya adalah 60. Very easy. Soal nomor 2. Dua vektor A dan B setitik tangkap dan membentuk sudut lancip. Jika A dot B akar 3 dan nilai A cross B itu 1, maka hitunglah sudut antara vektor A dan B. Nah, diketahui dalam soal A dot B itu adalah akar 3. Ini sama artinya dengan nilai A, nilai B dikalikan dengan cos alfa sama dengan akar 3. Ini saya sebut saja sebagai persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian dari soal juga diketahui A cross B itu sama dengan 1. Nilai A cross B itu sama dengan 1. Nah, berarti nilai A cross B itu adalah nilai A, nilai B dikalikan dengan sinus sudut antara A dan B sama dengan 1. Saya sebut persamaan yang kedua. Lalu kedua persamaan ini saya bagi, persamaan 2 saya bagi dengan persamaan 1, menghasilkan apa? Ruas kiri dibagi ruas kiri kan? AB-nya ini habis. Sin per cos itu tan. Tan alfa sama dengan 1 dibagi akar 3. Atau boleh ditulis sepertiga akar 3. Tan alfa sepertiga akar 3, alfanya berarti ketemu 30 derajat. Nah, itulah jawabannya. Soal nomor 3, ini ada dua vektor A dan B masing-masing memiliki besar 2 satuan dan 3 satuan. Bila resultan A dan B itu 5 satuan, maka A dot B berapa? Nah, kita bisa menjawab seperti ini ya. Sangat mudah sekali soal ini. Karena vektor A dan B ini sudah diketahui nilainya ya. 2, terus kemudian B-nya diketahui berapa itu? 3. Nah, sedangkan nilai resultan dari vektor A dan B itu kan bisa ditulis ini. Akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kosinus alfa. Nah, kita tinggal memasukkan resultan A dan B itu kan sudah diketahui dalam soal yaitu 5 kan? Nah, terus kemudian ya kita masukkan aja di sini. Nilai A-nya 2 kuadrat, B-nya kan 3 kuadrat. Plus 2. Perhatikan AB cos alfa itu kan bisa ditulis A dot B. Nah, ini ya. Bisa ditulis A dot B. Saya kuadrat kedua ruas, berarti ini 25. 4 ya. 9 plus 2 A dot B. Nah, berarti ini 25 dikurangi 13. 12. 2A dot B. Jadi kalau begitu A dot B-nya itu ketemunya adalah 6. Very simple problem.